Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, peserta didik sekalian. Berjumpa lagi dengan channel Sultan Edu, channel edukatif, inspiratif, dan inovatif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ilmu pengetahuan alam IPA kelas 7, bab kedua klasifikasi makhluk hidup. Pertemuan ketiga, part kedua akan membahas kingdom Plantae dan Animalia. Pada part yang pertama kemarin, video sebelumnya, kita membahas Monera, Protista, dan Fungi. Karena ini video lanjutan dari part yang pertama, jadi kita langsung ke nomor 4, Kingdom Plantae. Berdasarkan morfologi atau susunan tumbuhan dapat dibedakan menjadi atas dua jenis kelompok besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan tidak berpembuluh atau Tracheophyta, yang meliputi lumut atau Bryophyta. Yang kedua, tumbuhan berpembuluh Tracheophyta, meliputi paku-pakuan atau bahasa latinnya Peridotiophyta, dan tumbuhan biji Spermatophyta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel ini Sultan Edu supaya peserta didik sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sultan Edu. Kita lihat dulu peta konsepnya. Kerajaan tumbuhan atau Kingdom Plantae dibagi atas 3 kelompok besar. Bryophyta atau tanaman lumut, itu terdiri atas lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Kemudian Peridotiophyta atau paku-pakuan, itu ada paku purba, paku kawat, dan paku ekor kuda, serta paku sejati. Yang ketiga, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ini terbagi kelompok besar Gymnosperm dan Angiospermae. Yang A, kita lihat dulu tumbuhan lumut atau Bryophyta. Memiliki ciri-ciri, memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati. Artinya, tanaman lumut ini belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun, dan belum memiliki berkas pembuluh. Ciri yang kedua, tumbuhan yang memiliki spora. Di tumbuhan ini dia memiliki spora. Yang ketiga, berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif, yang disebut dengan pergiliran keturunan. Jadi ada pada masa-masa dia berkembang biak dengan vegetatif dan masa-masa berkembang biak secara generatif. Yang keempat, tumbuhan lumut memiliki klorofil dan berfotosintesis. Yang kelima, akar lumut disebut dengan rhizoid. Rhizoid berfungsi untuk menempel pada substrat dan hidup di tempat yang lembab. Jadi substrat ini adalah tempat hidupnya lumut ya, bisa kayu, batu, dan lain-lain. Lumut dibedakan atas lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Yang B-nya tumbuhan paku atau Peridotiophyta. Ciri-cirinya, yang pertama, memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh. Artinya, pada taman tumbuhan paku ini kita sudah bisa membedakan antara akar, batang, dan daun. Sudah nampak dia. Yang kedua, daun mudanya menggulung. Pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat yang disebut dengan sorus. Sorus merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus dengan indisium. Yang ketiga, berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif, yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku dibagi menjadi 4 divisi, yaitu paku purba, paku ekor kuda, paku kawat, dan paku sejati. Bagian-bagian lumut dan tanaman paku. Ini pada gambar di samping ada 2 gambar, satu tanaman lumut dan satu tanaman paku. Ini adalah bagian-bagian tanaman lumut, rhizoid, batang, daun, tangkai, sporangium. Ini adalah gambarannya ya. Jadi tanaman lumut ini sudah memiliki batang dan daun, tapi kita tidak bisa membedakannya.
Kemudian tanaman paku atau paku-pakuan. Nomor 1 itu adalah daun. Nomor 2 daun muda. Ini daun mudanya menggulung, itu ciri khasnya. Yang ketiga adalah sporangium atau kotak spora tadi. Ya, pada saat muda dia berwarna hijau, pada daun muda berwarna coklat tua. Disitulah terdapatnya kotak spora yang dibungkus dengan indisium. Yang keempat batang, dan kelima akar. Jadi tanaman paku ini kita sudah bisa membedakan antara akar, batang, dan daun. Yang C, tumbuhan biji atau spermatopita. Tumbuhan biji memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki berkas pembuluh, dan memiliki biji sebagai alat perkembangbiakannya. Berdasarkan letak bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi atas tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Yang pertama kita lihat dulu tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae. Ciri-cirinya berbiji terbuka karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Yang B, alat reproduksinya berupa bangun seperti kerucut yang disebut dengan strobilus. Ada 2 strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Yang C-nya batang besar dan berkambium. D, berakar tunggang dan ada yang berakar serabut. E, daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Jadi tumbuhan contoh dari gymnospermae ini atau berbiji terbuka ini adalah tanaman cemara, juniper, damar, pinus, melinjo, dan pakis haji. Ini adalah contoh tumbuhan angiospermae. Yang A itu adalah juniper, B cemara, C damar atau kemiri bahasa kitanya, D pinus. Yang kedua tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Ciri-cirinya A, alat perkembangbiakannya berupa bunga. B, akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. C, susunan tulang daun menyirip, menjari, atau sejajar. D, bakal biji terlindung di dalam daun buah. E, mengalami pembuahan ganda yang menghasilkan zigot dan endospermae atau cadangan makanan. Tumbuhan biji tertutup dibagi menjadi 2 kelas, yaitu tumbuhan biji berkeping 1 atau monocotyledonae atau monokotil, dan tumbuhan biji berkeping 2 atau dicotyledonae atau kita sebut dikotil. Sekarang kita lihat tumbuhan berkeping 1 atau monocotyledonae atau monokotil ya. Ciri-cirinya, yang pertama biji berkeping 1, yang kedua akar serabut, 3 daun berseling, 4 tulang daun sejajar, 5 bagian bunga berjumlah kelipatan 3, 6 biji memiliki 1 daun lembaga. Artinya bijinya berkeping 1. Tumbuhan monokotil memiliki beberapa suku, yaitu Germaninae atau rumput-rumputan, contohnya padi, gandum, jagung, tebu. Yang kedua Palmae atau pinang-pinangan, contohnya kelapa sawit, pinang, dan palem. Yang ketiga Liliaceae atau bawang-bawangan, contohnya bawang merah, bawang putih, dan bakung. Yang keempat Musaceae atau pisang-pisangan, contohnya segala jenis pisang ya, pisang Manila, pisang Ambon, pisang Raja, dan lain-lain. Yang B, tumbuhan berkeping 2 atau dicotyledonae atau dikotil. Ciri-cirinya, yang pertama biji berkeping 2, yang kedua akar tunggang, yang ketiga daun tersebar berhadapan, 4 batangnya bercabang, 5 tulang daun menyirip atau menjari, 6 bagian bunga berkelipatan 2, 4, atau 5, yang ketujuh biji memiliki 2 daun lembaga. Tumbuhan dikotil memiliki beberapa suku, yaitu yang pertama suku getah-getahan, contohnya karet ya, ketela pohon. B, suku kacang-kacangan ya, contohnya kacang tanah, kacang panjang, dan lain-lain. C, suku terung-terungan ya, Solanaceae, contohnya terung, tomat, cabai, dan lain-lain. Ini contoh tumbuhan dikotil ya.
ada mangga, jambu, alpukat, anggur, dan nangka. Yang kelima, Kingdom Animalia. Kita lihat dulu peta konsepnya ya. Kingdom Animalia itu terbagi atas dua, invertebrata atau avertebrata dan vertebrata. Yang A-nya kita lihat dulu, invertebrata atau avertebrata. Itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Yang pertama, Porifera. Porifera adalah hewan yang mempunyai pori-pori. Hewan ini tubuhnya seperti spons. Habitatnya di perairan. Warna tubuhnya bermacam-macam seperti merah, kuning, dan hijau. Contoh hewan porifera yaitu adalah Spongalia, Euspongia, Pterion, dan Skipa. Jadi ini gambarnya ya. Espongia, Pterion, dan Skipa. Yang kedua, Solentrata. Solentrata adalah hewan berongga, mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat. Tubuhnya ada yang berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya, dan ada yang berbentuk medusa yang bergerak aktif melayang-layang di air seperti payung. Ubur-ubur, bunga karang, obelia, hidra, dan anemon laut itu termasuk contoh hewan Solentrata. Ini ada gambarnya ya, perhatikan ya. Ada yang A itu adalah bunga karang, yang B obelia, C hidra, dan D anemon atau anemon laut. 3. Cacing atau vermes adalah hewan bertubuh lunak, tak bercangkang, dan tubuhnya simetris bilateral. Berdasarkan bentuk tubuhnya, ada 3 kelompok, yaitu cacing pipi atau Platyhelminthes, contohnya cacing hati dan cacing pita. Cacing gilik ya, Nelmathelminthes, tubuhnya bulat, panjang, dan tidak bersegmen, contohnya cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Yang ketiga cacing gelang atau Annelida. Ciri-cirinya tubuhnya berruas-ruas seperti cincin, contohnya cacing tanah, lintah, dan pacet. Ini contoh dari kelompok vermes cacing, ada gambarnya. Cacing perut, cacing hati, cacing kremi, cacing tambang, lintah, dan pecet. Yang keempat, moluska. Moluska adalah hewan bertubuh lunak, banyak lendirnya, dan terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Habitatnya di darat dan di air. Contoh hewan moluska adalah cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan remis. Ini perhatikan gambarnya ya. Ini adalah contoh-contoh dari moluska. Yang A itu adalah gurita, B kerang, C siput, D siput laut. Yang kelima, arthropoda adalah hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras, memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Memiliki mata faset, yaitu mata majemuk, terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk segi 6. Arthropoda ada 4 kelas, yaitu insekta atau kelas serangga, contohnya belalang, lebah, dan kumbang. Kemudian krustaceae, udang-udangan, contohnya udang, kepiting, rajungan. Dan Arationida atau laba-laba, contohnya laba-laba, kalajengking, kutu, caplak. Selanjutnya Myriapoda, lipan, contohnya kelabang dan kaki seribu. Yang keenam, Echinodermata adalah hewan yang tubuhnya diselimuti duri. Ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Tubuhnya simetris radial dengan 5 lengan. Pada tubuhnya terdapat sistem amburaklar untuk alat geraknya, bernafas, dan menangkap mangsanya. Ada 5 kelas Asteroida ya. Contohnya bintang laut, Echinoideae, contohnya badak laut, bulu babi ya. Ophiuroideae, contohnya bintang ular. Crinodiae, contohnya lilia laut. Holothuriidae, contohnya teripang. Ini adalah contoh dari Echinodermata.
ya. Gambarnya yang A itu adalah bulu babi namanya, B lilia laut, C bintang laut, D bintang ular, dan E teripang. Kemudian kelompok vertebrata atau B ya. Vertebrata adalah kelompok organisme yang memiliki tulang belakang, dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelas Pisces itu ikan-ikanan, contohnya ikan mujahir, ikan bandeng, ikan lele, ikan mas, dan lain-lain. Yang kedua amfibi, contohnya katak. Yang ketiga reptilia, contohnya buaya, kadal, penyu, dan ular. Yang keempat aves, burung pipit, merpati, elang, dan cendrawasih. Yang kelima mamalia, contohnya gajah, singa, orang utan, kelelawar, dan lumba-lumba. Itulah materi kita peserta didik sekalian bab kedua ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share channel Sultan Edu ke teman-temannya supaya peserta didik sekalian dapat notifikasi dari video-video dari Sultan Edu berikutnya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.